Adanya pelonggaran status lockdown sejak Senin kemarin, ribuan warga Malaysia telah memulai kembali kegiatan mereka. Bisnis kembali dibuka untuk pertama kalinya dan semua penghalang jalan di sejumlah kota termasuk di Kuala Lumpur juga telah disingkirkan. Meski begitu, pemerintah Malaysia mengingatkan jika perjuangan melawan COVID-19 masih belum selesai sehingga warga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Malaysia, kami sudah terhubung lewat sambungan Skype dengan Ketua Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia Muhammad Rajif Syarif. Selamat malam Bung Rajif. Selamat malam Mas Renhat. Baik, kami ingin tahu setelah ada pelonggaran lockdown ya di Malaysia, sudah dibuka kembali. Seperti apa situasinya di sana saat ini? Ya, ada situasi yang kita sebut sekarang dengan PKPB, kalau di Indonesia kita sebut dengan PSBB, maka di Malaysia dalam bahasa Melayu disebut dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, atau dalam bahasa Inggrisnya ialah Conditional Movement Control Order, yang mana dalam hal ini pemerintah Malaysia memberikan kelonggaran berupa kegiatan ekonomi yang sebelumnya ditutup habis-habisan dan sekarang sudah mulai dibuka aksesnya, namun tetap dengan memenuhi persyaratan yang sangat ketat, di mana prosedur-prosedur kesehatan, SOP-SOP harus dipenuhi untuk kemudian bisa membuka celah-celah ekonomi agar negara ini bisa diharapkan untuk kembali mengangsur dan pelan dan perlahan agar bisa lebih baik lagi perekonomiannya. Oke, artinya Anda sendiri juga sudah mulai bisa keluar rumah, beraktivitas seperti biasa, atau masih ada sekat-sekat yang dilarang begitu atau seperti apa? Ya, secara umum sebenarnya tidak semua aspek dapat dibuka, Mas. Jadi mereka dalam rangka PKP bersyarat ini atau pelaksanaan MCO yang bersyarat ini, mereka masih menutup berbagai macam aspek kegiatan yang mana pendidikan, juga ada pameran, di mana di bulan Ramadan seperti ini kita ketahui biasanya ada bazar Ramadan, namun tetap ditiadakan, kegiatan keagamaan di tempat-tempat ibadah juga ditiadakan, juga tempat-tempat hiburan seperti bioskop dan lainnya masih dalam kondisi ditutup. Karena mereka masih berpikir agar mencari celah-celah prioritas, agar kemudian bisa mencari hal-hal yang lebih esensi daripada sekedar mencari hal-hal yang berbau sekunder atau tersier seperti itu. Oke, Jadi lebih fokus ke yang lain. ya, jadi memang masih terbatas tapi sedikit dilonggarkan begitu ya aturan lockdown-nya. Nah, Ya, dalam situasi yang saat ini sudah dilonggarkan, aktivitas belajar Anda seperti apa? Karena kan tentu ada banyak ya mahasiswa kita di Malaysia. Nah, ini bagaimana? Apakah memang masih tetap harus belajar lewat online kah atau di rumah kah atau bagaimana? ya, ini sebenarnya sudah mulai diumumkan di beberapa kampus negeri, termasuk tempat saya belajar, bahwasanya untuk kegiatan belajar mengajar di tahun ini atau di semester ini, sebagian besar kampus melaksanakan kelas secara online, dan sisanya ada sebagian kampus yang memberikan persyaratan yang ketat untuk agar bisa melaksanakan face to face atau sit down class, di mana kelas seperti biasa, namun setelah periode ini berakhir. Tapi jika melihat regulasi yang ada, maka sebagian besar kampus ataupun perguruan tinggi di sini harus mengikuti perkuliahan online hingga bulan Desember. Jadi bisa dibayangkan kita harus standby sampai bulan Desember untuk perkuliahan secara online, begitu Mas Renhat. Oke, baik, baik. Standby kuliah online sampai dengan bulan September. Oke, arahan Desember. dari KBRI untuk WNI di sana seperti apa? Meskipun sudah dilonggarkan, apa kemudian bentuk arahan atau instruksi yang diberikan oleh KBRI kita di sana? Ya, sebenarnya kalau untuk saran ataupun arahan dari KBRI dan kami dan PPI Malaysia juga banyak sekali paguyuban-paguyuban masyarakat Indonesia di sini, sebenarnya untuk lebih fokus agar kita tetap mengikuti arahan kerajaan Malaysia, yang mana tetap patuh tanpa harus melanggar peraturan yang diimplementasikan oleh negara ini, juga kalau bisa menjadi tenaga relawan untuk membantu para pekerja migran Indonesia kita yang membutuhkan sembako, maka kita dipersilahkan untuk menjadi relawan bersama-sama KBRI mendistribusikan bantuan kepada mereka. Tetap dengan SOP dan persyaratan yang ketat seperti surat izin jalan dan izin dari kepolisian terdekat tempat kita tinggal, seperti itu, Mas. Oke, bicara soal bantuan, apakah itu juga diterima oleh katakanlah para pelajar di sana? Mungkin bantuan dari KBRI kah atau dari pihak-pihak lain terhadap Anda misalnya? Ya. Khusus untuk PPI Malaysia, kita dengan panitia khusus penanganan COVID-19, kita untuk hari ini adalah memasuki hari ketiga pendistribusian untuk mahasiswa, dan besok
sisa dari beberapa bantuan yang kita dapatkan akan kita distribusikan ke PMI-PMI di daerah tempat kita biasa melakukan kegiatan volunteerisme untuk belajar dan mengajar kepada anak-anak PMI yang putus sekolah atau tidak bersekolah. Oleh karena itu, di lokasi-lokasi yang sebelumnya kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, maka sembako-sembako yang kita terima yang berlebih dari kita untuk mahasiswa, maka kita distribusikan untuk PMI, dan sepenuhnya sebelum ini juga kita sudah melaksanakan tahap pertama. Lebih dari 127 mahasiswa kita sudah distribusikan khusus bagi mereka yang tinggal di luar asrama, Mas. Karena untuk mahasiswa yang berada di asrama, mereka mendapatkan kemudahan, yang mana kemudahan tersebut mereka diberikan fasilitas makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam oleh kampus tempat. Oke, baik, terima kasih Muhammad Rajif Syarif, Ketua PPI Malaysia sudah berbagi informasi bersama dengan kami pada malam hari ini.